pasti pada penasaran banget deh semua orang. Oh, Dion lu apa sih? Wah, gila lu nikah murah, nikahnya lu budget. Sebenarnya berapa sih biasanya, kayak apa sih kayak rincian detailnya gitu. Jam tangan minjem, pantofel minjem, dasi minjem, blazer, aduh tadinya mau bikin kan, cuman nggak jadi bikin, akhirnya beli di H&M, 1 juta doang, blazer sama celana, selesai. Oh, jadi nikah pakai blazer dan celana H&M. Serius? Gila. Serius. Mantap. Orang yang pengen nikah simpel biasa kayak kata lo tadi kan ada bilang bentrok dari keluarga. Keluarga ada yang nggak setuju nih, nggak mau. Ya tapi gue percaya segala sesuatu itu bisa diomongin, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan. Gila. Dokter cinta ini. Dokter cinta, aduh. Mantap. Halo guys, selamat datang di podcast Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya. Hari ini gue kedatangan guest special nih untuk ngomongin tentang topik yang dijamin milenial bakal pengen tahu banget deh. Perlu banyak banget ilmu buat milenial yang perlu kamu tahu tentang topik ini. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih. Kalau gak kenal kan gak enak lah ngobrolnya lah ya. Yuk perkenalan dulu guest kita. Halo Harvey. Halo, gimana nih? Apa kabar nih? Baik. Oke. Kenalin dulu dong, gue Perkenalan siapa dong. nih? Harusnya hostnya dong, kenalin gue dong. Oke, perkenalan dulu dong. Iya. Oke, ya jadi nama gue Dion Di Kusuma, ya bisa dipanggil Dion. Ya gue temennya Harvey, kita baru kenal setahun setahun terakhir. Nah, gue sendiri sekarang fokus lagi di bisnis roti dan kue gitu loh. Itu sebenarnya bisnis keluarga dan gue second generation yang nerusin. Dan sekarang ya gue awalnya fokus dari jualannya dari online segala macam udah mulai gede, terus mulai lagi ekspansi untuk offline store. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi F&B nih ya. Iya. F&B. Ingat, roti nih guys. Apa nama brandnya? Nama brandnya Diana Bakery. Diana Bakery. Iya, Okay. base-nya di Bekasi itu. Base-nya di Bekasi nih. Oke. Jadi Diana Bakery ini udah berapa lama like first generation-nya sampai sekarang gitu? Jadi sebenarnya Diana Bakery itu bisnis diakuisisi sama bokap. Pada waktu itu di tahun 2001. Ya, jadi udah 19 tahun lah kalau di sekarang 2020. Nah, itu abis diakuisisi, digedein akhirnya. Dari awalnya cuman dari rumah kontrakan gitu loh. Sekarang udah bisa punya pabrik sendiri. Wah. Dan gue sebagai second generation itu baru nerusin di 2017 lah. Sudah mulai belajar untuk ngikut untuk operational bisnis itu seperti apa. 2017 berarti. Iya, itu abis gue lulus kuliah sih. Itu 2017 akhir-akhir lah, Desember gitu-gitu loh. Selama pandemi ini nih bisnis roti nih gimana nih? Kalau dari senyum lu sih kayaknya sih mantap sih ya. Selama pandemi ya, pas lagi awal pandemi, ketika yang lain malah ngedrop, justru gue malah naik. Nah, penyebab naiknya itu adalah salah satunya ya karena kebetulan roti itu makanan dalam kemasan. Jadi orang lebih memiliki trust pada saat itu ya dibandingkan makanan yang kayak baru dimasak atau apa, kan orang mungkin parno saat awal-awal gitu loh. Tapi waktu itu naik tuh, sempat naik sekitar 10-20%. Nah, tapi sekarang udah balik normal lagi. Mantap. Gitu. Oke. Nah, jadi recap, Dion ini seorang entrepreneur second generation dengan bisnis namanya dianabakery.id. Oke. Nah, hari ini nih gue undang Dion karena kita ini mau ngomongin satu topik yang mantap banget lah pokoknya. Dijamin kalian perlu banyak banget info tentang hal ini. Oke, jadi background sedikit. Belum lama ini nih, sekitar sebulan lalu. Sering banget nih Dion dan his new wife ini nih keluar nih di TikTok di FYP gue. Dan juga FYP banyak banget orang-orang lain. Nah, apa sih video itu yang ceritain dong? Ya, jadi ceritanya sebulan yang lalu gue baru aja married. Ya itu tepatnya tanggal 8 November ya. Nah, pas itu istri gue dia bikin konten di TikTok. Ya, salah satu kontennya yang pertama dia pernah ngepost yang bangun rumah bareng pacar. Waktu itu masih pacaran tuh, kita bangun rumah dulu. Nah, ketika rumah jadi kita
videoin prosesnya itu dijadiin konten di TikTok. Nah itu naik tuh 2,3 juta view. Oke, ini by the way mereka berdua ini umur apa? 25. 25 tahun ya guys, Ya. by the way. Jadi seumuran kita lah, milenial gini lah. Oke. Jadi berarti kontennya tuh yang tentang rumah. Itu yang pertama. Terus habis itu yang konten viral yang kedua adalah yang pas setelah menikah dia ada bikin kayak dokumentasi pernikahannya, foto-foto slideshow-nya ngasih tahu bahwa kita tuh nikah sederhana banget. Bahwa kita nikah tuh nggak ada pesta, nggak ada yang namanya sewa gedung di hotel mahal, terus sewa dekorasi segala macam, itu nggak ada. Kita hanya kayak pemberkatan dan acara keluarga aja lah, sederhana. Dan itu menarik perhatian kenapa? Karena budgetnya itu, kita alokasi budgetnya untuk rumah, lebih fokusnya dibanding ngabisin duit buat pesta. Oke. Di konten itu. Oke. Jadi ada 2 video guys. Satu itu tentang bagaimana mereka membangun rumah bareng untuk persiapan setelah tinggal abis nikah. Betul. Dan kedua ini tentang nikah di umur 25 tapi within the budget. Jadi itu bukan nikah yang kayak ngeluarin banyak banget uang sampai kayak pokoknya sampai kebingungan lah ntar setelah ini gila semua modal gue udah habis nih buat pernikahannya. Oke. Jadi apa sih awalnya lu kepikiran gitu? Kayak soalnya kan kita semua kayak tahu lah kayak nikah itu tuh kan kayak kok kata orang kayak once in a lifetime. Kita harus keluarin uang yang banyak, kita gak boleh setengah-setengah, kita harus undang sebaik mungkin tamu, kayak pokoknya bikinnya jadi spesial banget nih. Apa yang buat lu malah mengambil jalan yang lain instead of jalan yang normal diambil orang ini? Nah kan kalau orang bilang kan, lu gimana sih nikah seumur hidup sekali, bukannya pesta gitu kan. Sayang banget lah gitu kan, harus diabadikan, jadi kenangan, ngundang orang yang banyak. Ya kita berdua udah ngobrol nih, jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan kita. Kita mikir, kayaknya ngapain untuk ngabisin uang itu dalam sehari langsung habis ratusan juta. Ya sedangkan kita kan ngumpulinnya aja kan ya penuh perjuangan, perlu waktu gitu loh. Terus kita mikir juga nih, tarik jangka panjang. Memang nikah itu seumur hidup sekali, tapi kita harus ingat, nikah itu adalah sebuah permulaan. Permulaan untuk perjalanan yang panjang banget gitu loh. Ya ibarat kalau kita lari maraton nih, kita lari maraton. Cara lari maraton yang bener gimana sih? Nggak mungkin kita awal-awal udah sprint di awal. Di pertengahan jalan pasti udah capek, udah habis staminanya. Nah kita mengambil prinsip seperti itu, jadi kita lebih baik kita menikah sederhana, tapi kita punya ya rumah yang lebih enak, karena kan jangka panjang. Terus juga bisa punya tabungan lah buat masa depan. Jadi kita pas setelah merit, tabungannya banyak justru. Masih ada tabungan nih, masih ada buat kedepannya, karena kita lebih pikirin masa depan. Dibandingin hanya buat gengsi. Karena kebanyakan orang mau nikah mewah itu kebanyakan karena gengsi. Karena nggak enak, aduh nggak enak lah nggak ngundang dia, gitu-gitu. Nah kita nggak ada gengsi-gengsian, jadi kita putusin kita maunya nikah sederhana, mendingan pikirin masa depan. Bagaimana sih kayak respons dari orang tua kalian berdua? Soalnya kan orang tua kalian berdua pasti kan mungkin mindsetnya agak beda ya, kayak baby boomer sama milenial gitu. Pas lu cerita gini, gimana responsnya mereka gitu? Ini sebenarnya nikah simple itu sudah gue cita-citakan dari dulu banget. Jadi setelah gue tahu, oh gue pengen nikah sederhana. Nah itu pelan-pelan gue masukin ke mindset bokap gue dan nyokap gue tanpa mereka sadari. Jadi gue dikit-dikit ngomong nih, sayang banget ya orang nikah mahal-mahal. Padahal enakan kan beli rumah ya. Nikah 1 miliar sehari, kayaknya tuh bisa beli rumah, beli apartemen, beli apa. Jadi dari dulu udah gue lakukan itu, insepsi. Bahwa kita nikah itu gak perlu lah mahal-mahal. Sayang duitnya, mending duit buat diputerin buat bisnis kah, atau buat tabungan, buat investasi, itu lebih berarti. Nah awalnya seperti itu. Nah terus ketika menjelang mendekati hari H, nah untungnya karena gue udah insepsi dari jauh-jauh hari, bokap nyokap udah setuju sama pilihan gue. Dan tinggal bokap nyokap, waktu itu masih pacar-pacar gue waktu itu, nah tinggal ngomong ke merekanya. Nah karena bokap nyokap gue udah setuju, ketika ketemu sama keluarganya dia, ya bokap nyokap gue tentunya dukung gue. Ya karena kan kita juga yang paling penting nih, mau nikah sederhana, mau mewah, yang penting pakai duit sendiri dulu. Kalau misalnya kita pakai duit orang tua minta atau segala macam, kita mau ngatur-ngatur kan juga susah, bener gak? Betul. Setuju banget. Kalau sendiri ya terserah kita dong. Betul. Nah, oke. Sekarang nih yang pasti pada penasaran banget deh semua orang. Oh, Dion lu apa sih? Wah, gila lu nikah murah, nikahnya lu budget.
sebenarnya berapa sih biasanya, kayak apa sih kayak rincian detailnya gitu yang kayak biar kita tuh bisa sebagai milenial lain yang mungkin in between 1-2-3 years pengen nikah juga, apa sih kayak gimana, apa aja sih perlu kita siapin gitu. Nah, jadi kalau rinciannya sih sebenarnya gue ada post di Instagram gue, Dion Kusuma A, kalau pengen lihat. Oke, ntar dicek ya guys, Dion Kusuma. Ntar ada juga di link Spotify dan link YouTube dan di IG juga. Ya. Oke. Jadi itu ada rinciannya tuh secara detail budget yang gue keluarin apa aja. Nah, tapi proses acaranya dulu nih biar kegambar acara nikah simple tuh kayak apa sih. Oke. Boleh. Jadi gue ngelakuin acara itu kan ada gabungan nih antara tradisi sama ya pemberkatan. Hanya itu doang, yaitu tradisinya ada sangjit atau lamaran sama tepai, itu yang tuang teh gitulah ya kan. Jadinya di satu hari itu tanggal 8 November paginya kita sangjit dulu kayak lamaran lah, ibaratnya keluarga besar dateng di restoran. Restorannya juga cuman restoran itu tawan restoran gitu kan, sederhana aja, dekor juga seadanya lah ya. Keluarga datang bawa seserahan, keluarga gua diterima dengan baik oleh keluarga pasangan. Nah setelah itu sorenya jam 3 sore pemberkatan. Habis itu udah selesai, nggak ada. Pemberkatannya di wihara. Di Wihara. Itu di Harapan Indah semuanya. Dan selesai dalam satu hari. Nggak ada resepsi segala macam. Nggak ada pesta apa, nggak ada. Jadi itu budgetnya bisa dipres banget. Dan waktu itu kalau nggak salah 30-an juta apa 30-40 juta lah. Oke, jadi itu hari pertama ya. Hari pertama itu berarti tepai dan sanjit. Itu nih kayak culture Chinese Indo gitu guys, by the way. Kayak jadi kayak saling memberikan seserahan ya antara keluarga. Lalu sorenya ke wihara karena mereka berdua Buddhis, mereka melanjutkannya di wihara. Oke, jadi hari pertama tuh culture udah selesai semua itu ya. Enggak, jadi culture dan pemberkatan satu hari semua. Satu hari. Udah selesai, udah married, itu udah sah tuh jadi suami istri. Oke. Memang hanya itu aja gitu. Sedangkan kan kalau pesta itu kan nggak esensial sebenarnya. Yang penting kan pemberkatan terus catatan sipil kalau menurut hukum di Indonesia sebagai untuk menjadi sah sebagai suami dan istri. Sebenarnya itu aja udah cukup. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Terus juga kayak contoh make up nih. Make up kan kalau pakai make up artis buat nikah itu yang kalau berdasarkan yang gue tahu ya bisa sampai jutaan, 5 juta, 6 juta untuk sehari lah gitu loh. Bahkan ada yang bahkan puluhan juta untuk make up. Nah, karena waktu itu istri gue bisa make up sendiri, jadi dia make up sendiri. Nah, terus gue mikir, aduh, kalau nikah kan sepatu harus pantofel, harus bagus. Nah, saat itu gue nggak ada pantofel. Kalau beli, sayang, kayaknya gue jarang pakai pantofel. Minjem akhirnya. Jam tangan minjem, pantofel minjem, dasi minjem. Blazer, aduh, tadinya mau bikin kan, cuman nggak jadi bikin. Akhirnya beli di H&M, 1 juta doang. Blazer sama celana, selesai. Oh, jadi nikah pakai blazer dan celana H&M. Serius? Gila. Serius. Mantap. Ya bahkan semuanya pada minjem gitu loh. Karena gue tahu, gue jarang pakai lah, gue jarang ke acara-acara formal. Ya blazer oke lah ya, 1 juta sama celana, selesai. Nah disitulah kenapa kita bisa nikah hemat banget. Dan untuk restoran gitu cuman 8 juta untuk 40 undangan. Terus apa lagi ya? Ya paling gitu-gitu aja. Restoran sih. tuh malam itu juga atau besokannya? Pas sangjit. Makan siang. Makan siang ini ya. Makan Okay. siang 8 juta 40 orang ya oke lah. Oke. Jadi satu hari itu ya semua selesai ya? Betul, semua satu hari. Oke, tepai, sangjit siang, tepai pagi. Enggak. Jadi sangjit dulu, sangjit jam 9, jam 11 deh, 11. Okay. 11 gitu kan, sampai jam 1. Terus langsung tepai sampai jam 2, jam 3 pemberkatan di wihara, selesai. Udah tuh. Udah. Officially. Udah Suami official istri. nikah gitu loh. Kayak gitu. Oke. Tadinya malah gue sebenarnya nggak mau ada sama sekali kayak acara sangjit tepai gitu, gue nggak mau. Nah, tapi kan balik lagi nih dari sisi orang yang pengen nikah simple, biasa kayak kata lo tadi kan ada bilang bentrok dari keluarga. Keluarga ada yang nggak setuju nih, nggak mau. Ya tapi gue percaya segala sesuatu itu bisa diomongin, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan. Nah saat itu ya gue negosiasi. Akhirnya dapat jalan tengah, ya kita tetap ngundang makan-makan secara sederhana untuk keluarga. Dan juga ya kita pemberkatan. Udah hanya itu saja. Oke. Wah mantap. Jadi ini budget under 50 lah ya. Under 50. Under 50 nih Under guys. 50. Udah sampai menikah secara official. Bahkan undangan gue nih kan untuk yang sangjit 40 orang keluarga, sama teman-teman tuh mungkin sekitar 70 orang loh. Dan di under 50. Oh,
jadi total tamunya berapa itu? Mungkin 70. 70. Ya kan, tapi ada yang di restoran 40 keluarga doang, yang di wihara 20-an lah. 20-30 gitu. Oke. Wah, gila. Keren banget sih ini sih. Useful banget ya tipsnya ya. Iya. Untuk saving the budget juga buat kita para millennials. Nah, by the way kalau misalnya mau menikah nih, kan perlu banyak catatan sipil gitu ya. Apa sih step-stepnya? Kayak gimana sih step-stepnya? Nah, ini sebenarnya yang menurut gue sih ini paling penting dalam nikah gitu ya, itu surat. Mau kita bikin pesta, mau hajatan, mau apa, tapi kalau kita nggak resmi secara negara itu juga bakalan susah ke depannya. Anak bisa nggak ada akte lahir lah atau segala macam surat-surat. Nah, yang paling penting itu catatan sipil. Jadi kalau secara negara, asal kita memiliki catatan sipil untuk menerangkan bahwa kita sudah menikah, artinya kita sudah resmi menikah secara negara. Gitu. Nah, yang dibutuhkan apa aja nih ya untuk sampai dapat catatan sipil itu? Oke, jadi apa aja yang dibutuhin buat dapetin catatan sipil? Ya. Nah, ini perlu dicatat banget nih. Yuk. Yang pertama, masing-masing dari pihak wanita, pihak pria itu ke RT RW masing-masing sesuai KTP. Minta surat pengantar keterangan belum pernah menikah. Nah, surat keterangan itu nanti biasalah diminta fotokopi KTP kita, fotokopi kartu keluarga, KTP orang tua, KTP calon pasangan, ya segala macam lah, dikumpulin dulu tuh semua KTP. Nah, setelah masuk ke RT RW, itu baru masuk ke kelurahan. Kan dapat surat pengantar nih RT RW, pihak cowok dapat, pihak cewek dapat, ke kelurahan masing-masing. Nah, ke kelurahan terus minta surat namanya N1, N2, N3, N4 sama PM1. Nah, N1, N2, N3, N4 tuh surat apa sih sebenarnya? Itu kode kan, N1, N2, N3. Nah, itu adalah surat menerangkan asal-usul intinya. Kita itu bener nggak tinggal di sini? Bener nggak asal-usul orang tuanya siapa? Nah, itu PM1 itu kayak surat menerangkan bahwa benar kita adalah warga negara Indonesia. Ya kurang lebih itu tuh. Pihak cowok dapat dari kelurahannya, pihak cewek dapat dari kelurahannya. Nah, setelah itu surat itu dimasukin ke kantor catatan sipil tempat kita mau nikah. Ya misalnya mau nikahnya di daerah di Jakarta, ya udah masukin ke catatan sipil Jakarta Barat misalnya, ya masukin Jakarta Barat. Nah, surat itu ketemu, ya isi formulir segala macam, fotokopian biasalah standar. Nah, setelah itu udah tinggal janjian sama orang catatan sipilnya. Kapan kita akan melaksanakan pernikahan? Berapa hari tuh lu ngurus itu? 3 hari lah paling. 3 hari ya? Iya, 3 hari. Tapi tergantung ya, ini tergantung kadang-kadang nih. Misalnya sebenarnya itu cepet, karena kan cuma butuh tanda tangan. Tapi misalnya, RT kita lagi sibuk, keluar kota, RW-nya juga nggak bisa ditemui. Ya kalau terjadi kasus-kasus seperti itu bisa lebih lama, nunggu dia balik gitu. Oke. Wah. Gitu sih, guys. itu surat sih. Step by stepnya nih guys. Oke. Lalu pas lu jalanin pernikahan sederhana ini ya, dan setelah selesai lakuin ini, apakah itu sesuai dengan ekspektasi lu gitu? Or lu ngerasa kayak lu ada sedikit kayak, aduh harusnya gue lebih mewah dikit ini ya, atau lu rasanya kayak, atau lu udah ngerasa sangat happy dengan ini? Kayak ceritain dikit aja, apa yang lu feel gitu? Yang gue rasain sih happy. Justru malah happy banget gitu loh, karena kita nggak memusingkan hal-hal yang kurang esensial. Jadi gini nih, kalau mau nikah itu ada 2 hal yang harus dipersiapkan. Biasanya kan pesta nikahan sama pernikahan yang sesungguhnya. Wedding party and marriage itu 2 hal yang berbeda. Nah, kebanyakan orang hanya fokus untuk siapin partinya aja. Mereka cuma fokus siapin vendor makanannya lah, vendor bajunya, vendor makeup, vendor musisi atau segala macam. Hanya fokus untuk pesta. Tapi mereka lupa gitu loh, fokus ke hal yang lebih penting, yaitu hubungannya, komunikasinya. Jadi sebelum merit aja kita udah komunikasi intens banget segala macem, sehingga pas lagi mau merit udah enak banget, udah lancar, udah nggak ada konflik-konflik. Sampai sekarang pun ya nggak ada masalah. Dan gue pacaran 7 tahun. Kita udah siapin semua, udah bahas dari sisi finansial, sisi worst case skenario, misalnya kayak kalau nggak bisa punya anak gimana, kalau seandainya gue mati gimana, kalau gue bangkrut gimana. Nah itu semua udah diomongin, jadi udah everything udah clear gitu loh. Ya kita fokusnya sih di situ, dan itu adalah sesuai ekspektasi gue. Gue nggak mau repot, gue nggak mau pusing untuk siapin hanya wedding party, tapi gue siapin marriage ya untuk selama-lamanya. Wah, gila, dokter cinta ini. Dokter cinta, aduh. Mantap. Oke, ke nextnya nih. Nah,
ini rumah lu nih sempat viral ya, kayak lu cerita lu tentang bagaimana lu sebagai dua couple yang muda menabung bersama dan akhirnya memutuskan untuk membangun rumah bersama. Gimana ceritain sedikit dong tentang ini perjalanan ini gitu. Jadi rumah kita lebih fokus untuk isian dalamnya dibandingkan lokasi rumahnya. Ya kalau orang kan mungkin pengen lokasi di strategis, misalnya ya di Jakarta Selatan atau kalau di Jakarta Utara ada Kelapa Gading, ada Sunter. Nah kalau orang mungkin banyak yang karena pengen di pusat kota nih biar deket kemana-mana. Tapi kita pikir ya udahlah kita di Bekasi aja. Toh bisnis juga lokasinya di Bekasi gitu loh. Jadi kita di Bekasi aja. Nah kalau ngambil di daerah pinggir Jakarta, pertama tanah udah lebih murah. Dan juga bisa lebih fokus duitnya ini buat ngebangun rumah yang lebih bagus. Nah salah satu konsep rumah gue adalah smart home. Jadi semua otomatis tuh kayak saklarnya smart. Jadi kalau misalnya lampu, contoh nih lampu sore-sore ini lampu depan itu nyala otomatis. Pagi-pagi lampu depannya mati. Terus juga bisa voice comment pakai Google Assistant segala macam. Nah kita fokusnya tuh benerin di situ dibandingkan lokasinya. Kurang lebih itu sih. Oke. Wah mantap. Nah kalau misalnya nih bangun rumah nih ya, step by stepnya apa sih? Apa sih perlu kita plan dulu? Lalu kita harus vendor mana kita cari dulu? Apa sih step by stepnya ini? Kalau kasusnya bangun rumah ya. Oke ini ceritanya masih tanah nih ya, beli tanah doang ceritanya nih ya. Yang paling pertama itu usahakan pakai arsitek. Oke. Kalau ini pengalaman sih, ini pengalaman pribadi di mana rumah yang dulu waktu gue bareng bokap nyokap itu rumah juga bangun sendiri gitu loh, bukan beli jadi dari developer. Nah, ketika itu bokap gue kayak ya udahlah kita bangun aja, bangun rumah ngapain pakai arsitek, orang bukan mau bikin rumah mewah. Buat apa pakai arsitek? Nah, ujung-ujungnya jadi desainnya seadanya. Terus juga ada pemakaian ruang yang nggak efisien. Terus juga tangganya mungkin ukurannya nggak sama nih. Anak tangga 1, anak tangga 2 tingginya beda. Jadi aneh. Kalau nggak pakai arsitek gimana dong bangunnya? Itu nggak pakai arsitek. Itu pakai kayak kontraktor mandor gitu doang sih gitu loh. Oh ada kontraktor ya udah deh kamu bikin deh. Ya jadi kalau memang ada budget lebih baik sih pakai arsitek. Entah arsitek yang baru lulus kuliah sekalipun atau yang udah pengalaman. Kalau budget mepet ya pakai yang baru lulus kuliah, it's okay kok. Mereka tuh udah ada teorinya. Untuk pakai ruang gimana, untuk sirkulasi udara gimana, untuk anak tangga yang nyaman seperti apa, mereka tuh udah paham dan udah belajar. Nah, sehingga rumahnya itu bisa lebih didesain dengan bagus. Itu pertama nih, cari desainernya dulu, arsitek. Nah, habis itu yang kedua, cari kontraktor. Oke. Nah, cari kontraktor yang bisa mengerjakan bangunan sesuai dengan gambar yang dibuat oleh arsitek itu. Ya, pertama arsitek terus kasih kontraktor. Nah, kontraktor suruh hitungin berapa. Dan kalau kontraktor nih, jangan terlalu tergiur dengan harga murah. Banyak banget kasus di mana ketika orang baru bangun rumah, di tengah-tengah jalan kontraktor yang hilang, kabur. Padahal duit udah hilang, udah dibayar gitu segala macam. Itu tapi sistem tetap ada DP dulu kan? Tetap ada DP gitu loh. Cuman ini kan memang bisnis kepercayaan. Kadang-kadang kita misalnya udah bayar 50%. Terus tiba-tiba dia ngilang. Dan setelah dicek di lapangan, progres pengerjaannya baru 20%. Lah berarti kan kita dimakan dong duitnya. Iya benar. Jadi emang usahakan cari kontraktor dari referensi kalau bisa. Misalnya kita pernah ada saudara atau ada teman yang pernah ngebangun pakai orang ini. Kalau bisa dari referensi, biasanya lebih oke sih dibanding kita nyari sendiri, misalnya nyari di online apa segala macam, karena kita nggak kenal, susah. Paling itu sih, dua hal itu yang harus disiapin paling utama. Oke, jadi pertama kan saya udah ada tanahnya nih, lalu pertama itu cari arsitek buat kegambar. Oke. Kedua kontraktor. Terus untuk selama pengerjaan kontrol yang ketiga yang utama. Kontrol. Kalau biasa sering ke sana tuh, sering ke site. Harus. Ya paling enggak ya 3 hari sekali. Ya kalau nggak sempet seminggu sekali. Ya walaupun kita udah serahin ke orang lain, kadang-kadang masih ada yang nggak pas nih yang dia buat. Kalau kita kontrolnya udah terlalu jauh, udah sebulan kemudian, udah terlalu jauh gitu pembangunannya. Kan kalau masih baru 3 hari dikerjain, masih salah nih, kan bisa diperbaiki. Ya, jangan karena kita udah mentang-mentang gue udah bayar apa terserah dia, kita nggak mau ngurus, ya nggak bisa gitu. Jangan lepas tangan lah ya. Betul. Soalnya kan ini kan juga rumah lu juga kan, bukan rumah mereka gitu kan. Yang tahu pengen kayak gimana kan lu sendiri. Betul. Oke.
Jadi lu pertama ngedeal dulu tuh sama mereka berdua, lalu jalanin, lalu Jalanin, kontrol. iya. Kontrol. Iya, sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Nah, terus kalau yang pertama nih kan cari arsitek tadi kan. Ya kalau bisa kita sudah ada referensi mau rumahnya kayak apa. Kasih keterangan yang jelas. Misalnya, oh, pas pertama gue bangun, konsep gue maunya adalah smart home minimalis. Jadi harus smart dan minimalis. Udah, itu aja. Jadi arsitek juga fokus desainnya ke situ. Dan kasih contoh-contohnya kayak rumahnya kayak apa. Lalu kalau Insight sendiri perlu ada interior design kah? Atau itu biasa sudah include juga sih bersama arsiteknya? Nah, waktu itu gue nggak pakai interior design karena rumahnya benar-benar hanya polosan banget gitu loh. Yang pakai paling cuma buat desain kayak bikin lemari baju gitu karena lemari bajunya custom. Terus yang lain-lain sih biasa beli di IKEA sih. Di IKEA atau nggak lihat-lihat di Informa gitu. Kita ya cari-cari ide lah, biasa kita bisa dapat referensi kok. Oke. Berarti ini nikahnya udah di on budget, pakai duitnya itu dipakai buat rumah lebih nyaman. Betul. Karena marriage itu jauh lebih penting dibandingkan wedding partinya. Betul. Tempat tinggal yang nyaman juga penting banget tuh. Oke. Sekali lagi kita recap aja nih ya. Nih ya. Boleh. Recap dari awal nih ya. Oke. Pertama, gimana apa aja tadi yang buat weddingnya, yang wedding budget itu gimana nih planningnya apa aja dan budget perkiraannya gitu. Di list aja gitu. Pokoknya intinya sih kalau budget kayak misal budget gue yang tadi ya. Ya misal gue kayak ke restoran berapa juta, ke 8 juta kemarin. Terus habis itu baju-baju semua minjem, terus gaun cewek sewa 7 juta segala macem. Itu sewa tuh gaun wedding dress aja gitu. Wedding dress dia plus adeknya plus emak gua plus emaknya dia. Jadi sekaligus paket. Udah murah. paket tuh. Dibanding beli cuma sekali ya. Bener, beli kapan kita mau pakai gaun yang segitu panjang gitu loh ya. Pokoknya intinya paket udah semuanya seluruh keluarga dapet. Oke. Terus juga apa lagi ya? Kan makanan. Karena ada acara sangjit tadi kan. Sangjit kayak kotaknya tuh kita sewa 2 jutaan doang sih, 2 jutaan sewa plus dekor backdropnya buat foto. Terus buat foto jadi video. Orang bisa datang foto gitu, Iya, kayak foto booth gitu. Iya, kayak foto booth. Nah, kayak gitu doang udah. Pokoknya intinya tentuin dulu nih. Pokoknya intinya sih budget berapapun memang tergantung banget sama orangnya ya. Pertama ngobrol dulu sama pasangan. Status duitnya ada berapa? Di total. Terus dibajetin. Pokoknya duit cuma ada sekian, ya udah kita maksimal sekian. Nggak boleh lebih gimana pun caranya. Oke. Mantap. Nah, habis budget itu kan terus siapin lagi juga surat. Ya surat-surat yang tadi udah dijelasin kan ke RT RW, ke kelurahan, terus ke catatan sipil, janjian mau nikahnya kapan. Habis itu apa lagi ya? Ya intinya sih komunikasi sih. Ngobrol juga sama keluarga. Kalau keluarga kadang-kadang ada nggak setuju, nggak pesta segala macam, ya kita komunikasikan. Kita maunya gimana? Cari jalan tengahnya. Makanya harus belajar negosiasi. Itu penting. Sip. Nah, jadi ini terakhir nih. Misal lo bisa ngasih satu advice nih ya buat millennials yang rencana nikah in between this one to the next 1 to 5 years. Apa yang lo mau kasih tahu ke mereka gitu? Satu advice ya. Mungkin ini kali ya. Gue kemarin sebelum nikah nih, gue sempat ada coaching sama namanya kelas cinta.com. Itu relationship coaching and dating segala macam. Nah, kita berdua ngobrol sama coachnya gitu loh. Diajarin maksudnya apa sih yang harus kita persiapkan segala macam. Dan gue juga terbantu bisa nyelesain masalah-masalah yang ada sebelum nikah itu gara-gara coaching ini. Nah, itu dikasih satu advice sama dia. Kita sebagai couple itu harus punya namanya visi bersama. Kita harus punya mimpi yang kita berdua ini kejar bareng. Nggak boleh salah satu doang yang ngejar, nggak boleh salah satu yang mau doang. Tapi ini dua-duanya mau gitu loh. Apakah kita mau beli rumah kah nanti suatu hari nanti rumah senilai berapa, atau mau jalan-jalan keliling dunia, atau mau apa gitu loh. Nah, ketika kita punya visi, ketika kita punya mimpi bersama gitu loh, kita akan lebih semangat dan juga bakalan lebih bonding, kita akan lebih kuat. Karena kita ngejar sesuatu yang sama. Dan kita berjuang untuk hal yang sama-sama kita inginkan dan kita impikan. Wah, gila sih. Mantap banget loh ini ya. Advice-nya nih. Jadi intinya kita punya visi misi bersama. Betul. Biar kita bisa mengejar itu bareng dan bonding kita juga makin kuat. Betul banget. Oke. Sip. Jadi
segini dulu nih ya podcast kita nih ya. Oke. Berarti ada pesan terakhir mungkin kayak gimana how to reach you out and things like that. Kayak gimana cara kontak lu, misalnya ada yang mau kontak lu, nanya-nanya gitu. Kalau mau kontak gue bisa langsung di Instagram aja @dionkusumaa. A-nya ada 2. DIONKUSUMAA. Oke, Dion Kusuma. Dan jangan lupa kalau mau beli roti di Diana Bakery. Diana Cari Bakery. aja di Instagram, banyak. Oke, sip. Ya. Oke, so segitu dulu podcast kali ini untuk podcast Muda dan Berkarya. Thank you banget buat Dion. Ya, thank you juga udah diundang ke sini Mr. Harvey. Oke ya. Jadi semoga dengan podcast episode ini kau bisa mempelajari sisi lain dari pilihan lain untuk menikah, yaitu menikah dengan budget baik dan planning-planningnya tuh perlunya apa aja buat milenial. Oke, thank you ya dan sampai jumpa di next episode.